Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, para pemirsa dimanapun berada, sahabat FB yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, memberkahi kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada kekasih kita, semoga dengan salawat ini Allah berkenan alaihi wasallam di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudaraku para pemirsa, para pencinta kajian ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini dari Moyo Utara kita akan mengkaji sebuah tema yang sangat urgen untuk kita pahami, sangat urgen untuk kita jadikan perhatian di dalam kehidupan kita sebagai muslim. Cinta kita kepada masjid. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, masjid dari dulu hingga saat ini, dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga masa kita, telah menjadi pusat peradaban Islam yang sangat agung. Masjid merupakan sarana pembinaan umat yang sangat istimewa. Semua urusan kaum muslimin selalu dimulai dengan masjid. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah beliau dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, ketika akan masuk kota Madinah, dalam perjalanan hijrah, beliau singgah di sebuah tempat yang bernama Quba. Beliau ketika sampai di Quba, beliau mendirikan sebuah masjid yang dinamakan dengan Masjid Quba. Masjid ini adalah masjid yang pertama didirikan dalam Islam. Dan masjid inilah yang diisyaratkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam kitab sucinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La masjidun ussisa bunyanahu 'ala taqwa. Yaitu masjid yang benar-benar dibangun di atas landasan takwa kepada Allah Jalla wa'ala adalah Masjid Quba. Setiap orang yang pernah berhaji atau menunaikan ibadah umrah pastilah pernah singgah di Masjid Quba.
Dan pastilah mereka akan tahu betapa mulianya Masjid Quba ini. Dan betapa besar pahala yang akan diraih oleh mereka yang berkunjung ke Masjid Quba dengan niat ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda tentang Masjid Quba. Kata Nabi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, man tatahhara fi baiti, bersuci di rumahnya, kemudian ia datang ke Quba, ia datang ke Masjid Quba, ya, kemudian dia salat 2 rakaat, ya, maka dia mendapat pahala umrah, kata Nabi SAW. Subhanallah, salat 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama dengan umrah. Setelah itu Rasulullah SAW memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Dan perhatian pertama beliau pada saat beliau membangun masjid yang kedua bersama para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Dan masjid itu dinamakan dengan Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi termasuk salah satu dari 3 masjid yang sangat diagungkan dalam Islam, yang sangat dimuliakan. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Perjalanan dengan niat ibadah tidak boleh dilakukan kecuali kepada 3 masjid, kata Nabi SAW. Yang pertama, Al-Masjidul Haram yang berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua, Al-Masjidun Nabawi yang berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan yang ketiga adalah Al-Masjidul Aqsa yang berada di negeri Palestina yang kita cintai. Inilah 3 masjid yang boleh kita kunjungi dengan niat ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan terkhusus Masjid Nabawi, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali seorang muslim salat di dalamnya, maka sama dengan dia salat 1000 kali di masjid yang lainnya, ya, kecuali Al-Masjidul Haram. Rasulullah SAW bersabda, salatun fi masjidi hadha khairum min 1000 salatin fi ma siwah illa al-Masjidul Haram. Sekali salat di masjidku, kata Nabi SAW, sama dengan 1000 kali salat di masjid yang lainnya kecuali Al-Masjidul Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram, ya, salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di masjid yang lainnya. Karena adanya Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Karena ia merupakan kiblat kaum muslimin. Maka keutamaannya tentu lebih dibandingkan dengan yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Inilah 2 masjid yang menjadi perhatian besar dari Rasulullah SAW pada saat beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Karena itu, sebagai muslim, ya,
hendaklah kita memiliki perhatian yang besar, cinta yang besar kepada rumah Allah Jalla wa'ala. Perhatian dan kecintaan ini tentunya akan membuat kita memiliki tanggung jawab yang besar kepada masjid. Sebagai bukti cinta kita kepada rumah Allah Jalla wa'ala. Pertanyaan yang tentu harus senantiasa tertanam dalam hati kita setiap muslim. Dan inilah insya Allah yang menjadi tema tausiah kita pada pagi ini adalah apa bukti rasa cinta kita kepada masjid. Apa bukti kecintaan kita yang tulus kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 6 bukti cinta kita kepada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, rindu yang tulus kepada masjid. Asyauq ila al-masjid. Rindu kepada masjid. Inilah bukti cinta yang pertama. Seseorang yang merindukan sesuatu, maka hatinya akan selalu terpaut dengan apa yang dia rindukan tersebut. Karena itu, ketika kita mencintai masjid, maka hati kita sebagai muslim, hati kita sebagai orang beriman harus selalu terpaut kepada masjid. Sejak kita keluar darinya sampai kita kembali lagi, hati kita senantiasa rindu kepada rumah Allah Jalla wa'ala. Ketika seseorang benar-benar merindukan masjid dan memiliki keterikatan hati dengan rumah Allah Jalla wa'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaunginya kelak di hari kiamat. Dan dia termasuk salah satu dari 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan dari Allah Jalla wa'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Jalla wa'ala. Salah satunya kata Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, seorang pemuda, seorang laki-laki yang hatinya selalu rindu kepada masjid. Subhanallah. Ya. Mereka yang betul-betul tulus mencintai masjid akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak. Pada hari tiada naungan kecuali naungannya Allah Jalla wa'ala. Bayangkan saudaraku, para pemirsa, sahabat Ebi yang dimuliakan Allah. Nanti saya, Anda dan kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, tempat yang sangat mendebarkan hati, tempat yang amat sangat menggetarkan jiwa, tempat yang sangat panas. Jarak kita dengan matahari hanya 1 mil kata Nabi SAW. Dan kita akan berdiri di sana setengah hari dalam hitungan Allah Jalla wa'ala. Setengah hari sama dengan 500 tahun dalam hitungan waktu di dunia ini. Artinya kita nanti di hari kiamat akan berdiri
selama 500 tahun, saudaraku yang dirahmati Allah, dengan hitungan dunia ini. Sementara matahari 1 mil dari atas kepala kita. Begitu panasnya, begitu mendebarkannya, begitu menakutkannya, ya, peristiwa di hari itu. Saking panasnya, saudaraku yang dirahmati Allah. Ada yang keringatnya, kata Nabi, sampai di lututnya. Ada yang keringatnya sampai di pahanya, di pusarnya, di dadanya. Ada yang keringatnya menenggelamkan pemiliknya. Namun di tengah situasi yang begitu genting, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah, yang mereka tidak akan merasakan panas sedikit pun di hari kiamat kelak. Salah satunya adalah seorang laki-laki dan juga perempuan tentunya, yang hatinya senantiasa rindu kepada rumah Allah Jalla wa'ala. Ketika kita sudah betah, ketika kita sudah rindu masjid, maka kita tentu akan betah berada di dalamnya. Ya, tentu kita akan mengisi hari-hari kita di masjid dengan kegiatan yang positif. Misalnya, dan mengikuti kajian-kajian ilmiah, mengikuti majelis-majelis ilmu, ya, mengikuti halaqah-halaqah tahfiz yang ada di masjid. Ya. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah, bukti cinta yang kedua yaitu berkorban untuk masjid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mencintai masjid tentu dia akan berkorban, ya, untuk masjid. Baik dia korbankan hartanya, jiwanya, tenaga, waktu, pikiran, maupun ilmu pengetahuan yang dia miliki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, beliau telah mengorbankan begitu banyak hal sebagai bukti kecintaan beliau kepada masjid. Beliau pernah, ya, ketika membangun Masjid Nabawi, beliau membawa sendiri batu, ya, beliau memikul sendiri batu di atas pundak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Ya, walaupun beliau seorang nabi, beliau seorang pemimpin, seorang presiden, beliau seorang panglima perang, ya, seorang tokoh yang sangat dimuliakan, ya, tidak menghalangi beliau untuk membawa batu, membawa hal-hal yang diperlukan untuk membangun masjid. Ya, inilah kecintaan beliau, bukti kecintaan beliau kepada masjid. Karena itu, selaku umatnya, hendaklah kita berusaha, ya, untuk ikut serta di dalam membangun rumah Allahu Jalla wa'ala. Beliau juga, ya, mengorbankan banyak harta beliau untuk, ya, membantu para sahabat, ya, yang berada di sekitar masjid yang kesulitan ekonominya, ya, yang miskin. Mungkin di situ ada anak-anak yatim, ya, ada orang-orang lemah yang membutuhkan bantuan. Maka pengurus masjid, ya, hendaklah memberikan perhatian kepada mereka secara ekonomi. Begitu juga dengan pengorbanan yang lainnya, pengorbanan pikiran, ya, pengorbanan ilmu, ya, dengan cara mengajarkan ilmu, membuat halaqah-halaqah tahfidz, tahsin, tadris, ya, yang ini semuanya tidak lain untuk memakmurkan rumah Allahu Jalla wa'ala. Yang ketiga, saudaraku, bukti cinta kita kepada masjid adalah senantiasa ikut serta membersihkan rumah Allahu Jalla wa'ala. Seorang muslim yang rindu kepada masjid, tentu ia akan memberikan perhatian, ya, untuk memelihara kebersihan rumah Allahu Jalla wa'ala. Sehingga kesegaran masjid, kenyamanan beribadah dalamnya benar-benar terpelihara. Sehingga masjid dirindukan oleh umat Islam. Senantiasa hatinya betah berada di masjid, ya, karena kebersihannya terjaga, kenyamanannya terpelihara, ya, baik yang berkaitan dengan, ya,
lantai masjid itu sendiri. Begitu juga dengan kamar mandinya, WC-nya, ya, dan tempat wudhunya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau berkata, amara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bibina'il masajid fid dur wa amara biha an tunadhaf wa tutayyib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membangun masjid di kampung-kampung, dan beliau juga memerintahkan untuk membersihkan serta memberinya minyak wangi, ya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan juga Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, uridat ala ujuri ummati al-qudat yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Artinya, dihadapkan kepadaku, kata Nabi, semua pahala yang diperbuatkan oleh umatku, sampai-sampai pahala satu kotoran yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari rumah. Memotivasi kita, saudaraku kaum muslimin rahmati Allah, untuk memberikan perhatian yang lebih kepada rumah Allah Subhanahu wa taala dengan cara membersihkannya, menjaga kenyamanannya, memberikan, ya, wangi-wangian, ya, terutama sekali yang terkait dengan kamar mandinya, tempat wudhunya, ya, WC-nya, halaman dan sebagainya. Maka dari ini kita ketahui bersama betapa besar pahala mereka, ya, yang mengorbankan hidupnya menjadi pelayan rumah Allah Jalla wa'ala, seperti lebay masjid, ya, imam, para marbot, dan yang lainnya. Kita tentu berterima kasih kepada mereka yang telah berkorban waktu, tenaga, pikiran untuk menjaga kenyamanan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, sahabat FB dimanapun berada, bukti cinta yang keempat dari cinta kita kepada masjid adalah rajin mendatangi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari tidak kurang 5 kali sehari semalam Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kita untuk melaksanakan salat. Dan pelaksanaan salat yang paling utama bagi laki-laki muslim adalah melaksanakannya di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala berjamaah bersama kaum muslimin. Dan tentu pahalanya sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salatul jama'ati afdal min salatil fadh bi 27 darajah. Salat berjamaah yang dilakukan di rumah Allah Jalla wa'ala, ya, lebih mulia, lebih utama dibandingkan salat sendiri 27 kali lipat pahalanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di samping itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira yang begitu besar kepada mereka yang senantiasa mendatangi masjid. Kata beliau, Basyril masya'ina fi dhulumat ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira, ya, kepada orang-orang yang senantiasa berjalan kaki menuju masjid, ya, di waktu malam yang gelap dengan cahaya yang terang benderang di kiamat kelak. Subhanallah walhamdulillah. Kabar gembira yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa mereka yang senantiasa memakmurkan masjid, terbiasa datang ke masjid, maka mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat, menyaksikan seorang laki-laki yang gemar ke masjid, terbiasa ke masjid, menjaga jemaahnya, maka persaksikanlah bahwa ia benar-benar beriman
kepada Allah Jalla wa'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Saudara para pemirsa yang dimuliakan Allah. Bukti yang kelima, tidak menyalahgunakan masjid. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya. Ketika kita mencintai masjid, tentu ya kita akan menjaga diri dari perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita lakukan di masjid. Ada beberapa perkara yang kita tidak boleh lakukan di rumah Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, melakukan jual beli. Ya, seorang muslim tidak pantas baginya berjual beli di rumah Allah Jalla wa'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum may yabi' aw yabta'u fil masjid faqulu lah la arbahallahu tijaratak." Artinya, apabila kamu melihat ada orang yang berjual beli di masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak menguntungkan perdaganganmu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Ya. Karena itu saudaraku yang rahmati Allah, jangan sekali-kali kita berdagang di rumah Allah Jalla wa'ala. Larangan yang kedua yang tidak boleh kita lakukan di masjid adalah mencari, mengumumkan barang yang hilang. Sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la raddahallahu alaik fa innal masajida lam tubna lihada. Artinya, barang siapa mendengar seseorang mencari atau mengumumkan sesuatu yang hilang di masjid, hendaklah dikatakan kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, sebab masjid tidak didirikan untuk hal tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dan ini adalah hadis yang sahih, saudaraku yang rahmati. Yang ketiga, ya, harus kita waspadai, terutama sekali ketika ada kegiatan di masjid, ada acara berkumpul. Ya. Ini termasuk yang dilarang oleh Islam, ya. Karena masjid adalah tempat yang sangat dimuliakan. Tidak pantas di dalamnya, ya, ada perkara atau mengganggu kemuliaan rumah Allah Jalla wa'ala. Kalau kita sedang berkumpul dan ada sesuatu yang yang sangat penting, jamaah sekalian rahmati Allah, untuk kita apresiasi, maka cukup kita mengatakan Allahu Akbar. Kita bertakbir. Tidak seharusnya hukuman atau eksekusi di rumah, ya, tidak boleh di dalamnya dikotori dengan sesuatu yang mengganggu rasa.
terkait dengan ya pengecualian ya melaksanakan hukuman di rumah Allah Jalla wa'ala. Ya. Melaksanakan hukuman secara umum itu dilarang. Ya. Namun dikecualikan bolehnya mengikat musuh di masjid, ya, walaupun dia non muslim, dengan tujuan agar ia mendapatkan hidayah Allah Jalla wa'ala, atau agar dia tergerak untuk memeluk agama Islam. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, suatu hari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dihadapkan kepadanya seorang laki-laki. Ya. Jadi ada seorang laki-laki tawanan perang ya dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu ya ayat-ayat Allah dibacakan. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa laki-laki ini adalah seorang pemimpin kabilah yang luar biasa. Akhirnya ya dia nantinya mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam karena melihat begitu indahnya Islam, ya, begitu kuatnya kebersamaan dan begitu besarnya ketaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang mulia ini juga ada satu kesimpulan hukum, ya. Jika ada seorang non muslim yang kita perlukan bantuannya untuk membangun masjid misalnya, ya. Karena dia barangkali seorang ahli, seorang teknisi yang sangat ahli, yang tidak dimiliki oleh umat Islam, ya, maka dia boleh masuk ke masjid sesuai dengan kebutuhan tersebut berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya seperti di Masjid Nabawi, ya, pemasangan payung, ya, atap yang terbuat dari payung itu, ya, dipasang oleh seorang teknisi yang didatangkan dari Perancis, ya, maka itu diperbolehkan karena adanya sebuah kebutuhan kaum muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghormati masjid dan tidak mengotorinya. Ya. Bagaimana cara kita menghormati masjid? Ya. Membaca doa ketika Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa khalfi nura wa fi asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sya'ri nura wa fi bashari nura Allahumma a'tini nura. Cahaya dalam pendengaranku, cahaya dari kananku, cahaya dari belakangku, cahaya dalam urat syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya dalam rambutku, cahaya dalam kulitku. Ya Allah, berikanlah semua cahaya itu kepadaku. Ini doa kita ucapkan ketika akan berangkat ke rumah Allah Jalla wa'ala. Begitu juga ketika masuk masjid, ya, kita berdoa, Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik, Allahumma i'simni minasyaitanir rajim. Ya. Kedua, untuk menghormati rumah Allah Jalla wa'ala, ketika Anda masuk ke masjid, ya, Anda baca bismillah tadi.
Setelah itu, sebelum Anda duduk, Anda sholat 2 rakaat. Itulah dinamakan dengan tahiyatul masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadakumul masjid, falyusalli sajdatain min qabli ay yajlis." Apabila hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis riwayat Al-Jamaah dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala an. Kemudian yang ketiga, ya, cara kita menghormati masjid adalah ketika Anda datang ke masjid, ya, tidak boleh Anda datang dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Misalnya, ya, sebelum Anda ke masjid Anda makan bawang merah. Nyaman, ya, sehingga mengganggu jamaah yang lainnya. Maka ini tidak boleh, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man akala thawma wal basal wal qurath fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Artinya, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, kucai, maka jangan sekali mendekati masjid kami, sebab malaikat merasa terganggu oleh apa-apa yang manusia merasa terganggu. Hadis riwayat Ahmad, ya, dan juga Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, ya. Inilah 6 cara atau 6 bukti cinta kita kepada rumah Allah Jalla wa'ala. Termasuk juga yang ingin saya tegaskan kepada para pemirsa, agar kita tidak mengotori rumah Allah Jalla wa'ala, maka hendaklah kita menghindari merokok di masjid. Merokok di masjid sama dengan mengotori masjid, ya. Karena itu siapapun dia, apakah imam, marbot, bahkan jamaah dari jamaah masjid, ya, tidak layak baginya untuk merokok di rumah Allah Jalla wa'ala. Karena itu termasuk bagian dari mengotori rumah Allah yang menyebabkan kebencian dan kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Pada akhirnya, kami ingin katakan kepada para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seseorang yang rindu kepada masjid, yang cinta kepada masjid, maka masjid itu akan menjadi sarana ia memperoleh ketenangan, memperoleh rahmat, dan dengannya insya Allah dia akan dimampukan oleh Allah untuk melewati jembatan as-sirat al-mustaqim untuk menuju surganya Allah Jalla wa'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqi." Ya, wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birruhi warahmati wal jawazi 'ala sirat ila ridwanillahi ilal jannah. Artinya, masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Allah memberi jaminan kepada orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya bahwa kelak ia akan diberikan ketenangan dan rahmat serta kemampuan untuk melintasi as-siratal mustaqim, jembatan yang menghubungkan kita dengan surga Allah Jalla wa'ala, menuju keridhaan Allah, menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani dan Al-Bazzar dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, demikian kajian tausiah yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Semoga dengan bukti-bukti kecintaan yang telah kami uraikan tadi menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk senantiasa mencintai rumah Allah Jalla wa'ala. Semoga kita semuanya, diri saya pribadi, para pendengar, para pemirsa, para pencinta ilmu, sahabat EPI dimanapun berada, semoga kita dikumpulkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kekasih kita Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalam.